Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. Today we are going to learn about preposition. Okay, preposition is one of part of speech. Preposisi adalah bagian dari part of speech. Preposisi bisa dikatakan juga adalah kata depan kalau dalam bahasa Indonesia seperti di, ke, dari. Preposisi juga bisa dikatakan sebagai kata atau frasa yang berisi sebuah benda atau kata ganti. Preposisi juga menunjukkan hubungan antara objek dan beberapa kata yang lain dalam sebuah kalimat. Kita juga akan mengenal mengenai tipe preposisi. Tipe preposisi itu ada 3. Yang pertama ada preposition of place atau preposisi yang menunjukkan tempat. Yang kedua ada preposition of time, preposisi yang menunjukkan waktu. Yang ketiga ada preposition of direction atau preposisi yang menunjukkan arah. Yang pertama kita akan bahas tentang preposition of place. Preposisi yang menunjukkan tempat. Saya mengambil 3 dari banyak preposisi, yaitu preposisi at, in, dan on. Preposisi at adalah preposisi yang menunjukkan alamat. Contoh, at Gatot Subroto, at Sudirman Street. Kemudian yang kedua, preposisi at itu menunjukkan sebuah gedung yang luas atau bangunan yang luas. Contoh, at the park, at the mall. Sebuah taman, pada sebuah taman, pada sebuah mall. Preposisi tipe yang kedua yaitu preposisi in. Pada preposisi in ini, yang pertama adalah menunjukkan tempat umum. Contoh, in the city hall, di sebuah kota. In the city garden, di sebuah taman kota. Kemudian yang kedua menunjukkan tempat atau bangunan yang luas. Contoh, in the restaurant, di restoran. In the bookstore, pada atau di toko buku. Kemudian yang ketiga menunjukkan nama sebuah desa atau kota atau juga negara. In Indonesia, in Vietnam, in Australia. Kemudian preposisi yang ketiga yaitu on. Pada preposisi ini yaitu menunjukkan sebuah benda terletak di atas sebuah benda yang lain. Contoh, I put my laptop on the desk. Saya menyimpan laptop di atas meja. Kemudian selanjutnya preposisi yang kedua yaitu tipe preposisi yang kedua adalah tipe preposisi yang menunjukkan waktu. Untuk kata preposisinya sendiri saya mengambil 3 lagi yaitu at, in, on. Kenapa saya mengambil 3 kata preposisi atau kata depan tersebut? Karena ini yang sangat sering tertukar atau sangat sering membingungkan dan sangat juga sering dipakai. Preposisi tipe preposisi yang kedua ini yaitu menunjukkan waktu. Untuk at, preposisi at itu biasanya digunakan untuk menjelaskan waktu yang precise time, yang tepat. Contohnya, I go to school at 7 a.m. Saya pergi ke sekolah jam 7, tepat jam 7. Kemudian untuk in adalah preposisi yang biasa digunakan untuk menjelaskan bentuk waktu, bulan, musim, atau tahun. Jadi untuk in ini lebih longer, lebih panjang. Musim kemarau, musim hujan. Nah, contoh, in spring, in winter, pada musim
semi pada musim salju. Contoh kalimatnya, I wake up in the morning every day, in the morning. Atau I will come home in July. Saya akan pulang ke rumah pada bulan Juli, karena bulan Juli itu longer, lebih panjang. Kemudian I will go to Italy in 2022. Kemudian yang ketiga, jenis waktu yang ketiga, jenis kata depan atau preposisi yang ketiga pada tipe preposition of time adalah on. On ini menunjukkan hari, tanggal, atau hari-hari spesial atau perayaan-perayaan. Contohnya, on Christmas Day, on Eid al-Fitr. Kemudian on Sunday, contohnya, I went to the park on Saturday night. Atau I was born on Sunday. Oke. Kemudian yang ketiga, tipe preposisi yang ketiga yaitu preposition of direction. Preposition of direction saya mengambil dua kata, yaitu untuk kata into dan untuk kata towards. Untuk kata into, preposisi ini menunjukkan bahwa seseorang bergerak, berpindah ke dalam. Contohnya, he jumped into the sea. Dia melompat ke dalam laut. Nah, into. Kemudian yang kedua, kata yang kedua itu towards. Towards itu kalau bahasa Indonesianya yaitu terhadap. Contohnya, she ran away when she saw someone coming toward her. Dia berlari ketika seseorang datang menghadapinya. Untuk pembahasan berikutnya, setelah tadi yang pertama pengertian, yang kedua tipe atau jenis preposisi, yang ketiga sekarang adalah the function of preposition atau fungsi dari preposisi. Apa sih fungsi preposisi itu? Fungsi preposisi adalah sebagai penghubung, connector, atau relating one word to another within a sentence. Menghubungkan satu kata dengan kata yang lainnya dalam satu kalimat. Contohnya, preposisi waktu menunjukkan lokasi, kemudian waktu dan menunjukkan arah. Itu tiga fungsi dari preposisi. Pembahasan yang keempat yaitu the usage of preposition atau how to use preposition. Bagaimana kita menggunakan preposisi. Kita menggunakan preposisi itu hampir di setiap pembicaraan, speaking and writing atau penulisan. Kita juga biasanya dengan sadar menggunakan preposisi tersebut untuk kebutuhan menulis dan untuk kebutuhan berbicara. Oleh karena itu, preposisi dianggap penting dalam kalimat untuk menunjukkan makna yang berhubungan dengan adverb, kata keterangan dan kata sifat. Contoh where, when, how, and what kind. Bagaimana, di mana, kapan, bagaimana, dan apa saja. Kemudian preposisi juga bisa menunjukkan makna why atau who. Preposisi yang dimulai dengan struktur grammar bisa disebut dengan frasa preposisi. Apa itu frasa preposisi? Frasa preposisi adalah preposisi yang diikuti dengan noun. Contohnya, they take a rest after. Preposisinya adalah after. Kemudian nounnya adalah the swimming championship. Mereka beristirahat setelah perlombaan berenang. Okay, I think it's enough for today. Thank you so much for all your appreciation and for all your attendance. We meet on next week. Thank you.